Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar pengembangan kurikulum 2013 yang beranggotakan 1. Abelta Putri Yudani dengan NIM 21004105. 2. Rohimun Farhan dengan NIM 21004094. 3. Suci Yunita Sari dengan NIM 21040997. 4. Wilda Haryani Putri dengan NIM 21004102. Baiklah, materi pertama tentang pengembangan kurikulum 2013 akan disampaikan oleh Wilda Haryani Putri. Kepada Wilda Haryani Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum 2013 tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai komponen yang mempengaruhinya. Alasan diperlukannya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 karena dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Berikut ada faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, faktor internal, yaitu tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidikan, diantaranya standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, yaitu rentang usia 15-65 tahun, lebih banyak dibanding usia tidak produktif, yaitu rentang usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu gencarnya arus globalisasi, isu lingkungan hidup, pesatnya perkembangan IT, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, peran serta anak Indonesia dalam TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study, dan PISA atau Program for International Student Assessment. Baiklah, materi selanjutnya tentang landasan pengembangan kurikulum 2013 akan disampaikan oleh Abelta Putri Yudani. Kepada Abelta Putri Yudani dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Abelta Putri Yudani, NIM 21004105. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan ini diperhatikan untuk awal bagi pengembangan dan perancang kurikulum dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai, kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 di antara lain: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembangunan Rencana Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menurut standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum 2013 menganut 1. Pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Baiklah, sekian dari landasan pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentang implikasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Suci Yunitasari. Kepada Suci Yunitasari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu implikasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan mengikuti peraturan tentang standar proses sesuai dengan Permendikbud nomor 65. Hasil belajar siswa menurut esensi kurikulum 2013 harus dinilai dengan cara penilaian autentik sesuai Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Yang pertama, ada implikasi bagi guru. Dalam kurikulum 2013 ini, sekolah sangat membutuhkan peran guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, serta memilih kompetensi yang tepat dari berbagai mata pelajaran dan diatur menjadi pembelajaran bermakna, menarik dan menyenangkan. Tidak hanya itu, pembelajaran tersebut harus didesain dengan pengintegrasian sesuai mata pelajaran. Yang kedua, ada implikasi bagi siswa. Siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang bersifat secara individual, pasangan, kelompok, ataupun klasikal. Siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran aktif dan variati, contohnya melakukan diskusi kelompok, pemecahan masalah, atau sebuah penelitian. Dalam penerapan kurikulum 2013 yang mengarahkan pembelajaran untuk lebih dekat dengan lingkungan sekitar, siswa akan mendapatkan manfaat lebih mengenali lingkungan sekitar dengan ilmu pengetahuan yang sederhana dan dapat cepat diserap. Selanjutnya yang ketiga, implikasi sarana, prasarana, media, dan sumber belajar. Perangkat belajar sangat dibutuhkan dalam pengembang kurikulum 2013 ini. Kurikulum ini bersifat tema. Pembelajaran tematik ini menekankan siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik mencari, menggali, dan menemukan konsep prinsip-prinsip secara gambaran atau detailnya. Pelaksanaan kurikulum 2013 ini memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Pembelajaran ini juga harus memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran ini juga harus mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang ada di otak siswa. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013, yaitu pembelajaran terintegrasi, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan materi kami yaitu kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sangat ideal. Dalam implementasinya, diperlukan upaya dari berbagai pihak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh penyusun kurikulum. Apapun pendekatan yang digunakan, tahapan pembelajarannya haruslah mencerminkan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, membangun jejaring, atau mengkomunikasikan. Sekian hasil presentasi kami.
tentang dasar pengembangan kurikulum 2013. Semoga teman-teman semua dapat memahami isi dari presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.